Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang Dapodik ya teman-teman. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah rilis yang namanya Dapodik untuk semester 2 ya. Jadi dimulai dari C ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan yang namanya update ke C kemarin ya, yang video kemarin itu ya teman-teman bisa lihat di sini ya, di atas ini. Nah, jadi itu tidak jangan lagi update ke C karena memang udah di C ya. Tapi lakukan yang namanya tarik data sehingga Dapodik teman-teman bisa digunakan di semester genap tahun ajaran 2001 dan 2002. Tapi bagi yang belum melakukan yang namanya update page dan masih ada di A ya, itu silahkan update langsung ke C biar Dapodik teman-teman bisa digunakan di semester 2 ini ya. Nah, jadi bagi yang SMK itu B ya, jadi ke C. Dan bagi yang tanya apakah ini semua Pak Mun untuk semua jenjang, ya ini semua jenjang, semua sekolah ya. Jadi semua sekolah itu wajib berada di posisinya C ya teman-teman. Oke, sudah jelas ya. Oke, sekarang kita mulai ke teknisnya ya, ke teknisnya. Nah, ini dia beritanya ya teman-teman, pembaruan data tahun 2001-2002 semester genap ya, jadi semester 2 ya. Sudah rilis di tanggal 7 Januari. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Jadi caranya cukup gampang ya teman-teman. Nah, itu kalau ada yang tanya lagi, apakah ini semua jenjang? Iya, semua jenjang. Maka dari itu proses pengumpulan pada PAUD, SD, SMP, SMK, PKBM, SKB, dan SLB dilakukan di Dapodik 2022C. Ya, bagi yang tanya-tanya itu apakah semua jenjang? Ya, ini semua jenjang ya. Sorry ya teman-teman, ini baru bangun tidur juga, sudah ada notif seperti ini. Kemudian berikut adalah cara memperbaruinya ya. Jadi untuk installer bagi yang baru install Dapodik 2022 ya, artinya mungkin dia baru install laptop ya. Nah, itu kembali ke unduhan. Nah, jadi dia mulainya itu dari 2022 ya. Kalau memang teman-teman sudah terlanjur uninstall atau hapus Dapodik, itu mulainya dari 2022 dulu. Kemudian naikkan install page-nya ke 2022A ya. Nah, itu yang selain SMK ya, berada dulu di 2022A. Nah, kemudian untuk yang SMK itu berada di 2022B ya. Jadi SMK kalau memang ada teman-teman yang uninstall Dapodik, jadi mulainya itu dari 2022, kemudian langsung ke B ya. Jadi kalau A itu khusus untuk jenjang selain SMK, karena SMK itu B dia ya. Nah, kemudian install page 2022C ya. Kemudian registrasi seperti biasa ya. Nah, kemudian setelah terinstall, kemudian sudah dipastikan ada genapnya, ya lakukan yang namanya kalau memang teman-teman ada perubahan data ya, silakan tarik data dulu, kemudian lakukan sinkronisasi aplikasi Dapodik ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang sudah berada di posisi 2022C ya, karena kemarin kan ada yang nanya tuh, Pak Mun, page 2022C itu khusus apa? Saya sudah jawab. Kalau memang teman-teman sudah install semuanya, maka silahkan teman-teman gunakan itu ya, karena memang pembaruannya dan perbaikan dari 2022C ini cukup kecil ya teman-teman. Jadi bug fixingnya hanya 2 ya. Oke, jadi kita langsung ke teknisnya ya. Kita unduh page-nya. Nah, untuk install sendiri ya teman-teman, itu klik aja di beranda, kemudian lihat berita sebelumnya ya, 2022C ya, klik aja di bagian ini. Nah, kemudian install page Dapodik 2022C ya, di bagian ini klik aja, lakukan download. Nah, saya sekarang akan membuka yang namanya Dapodik saya ya, biar jelas teman-teman. Oke, ini sudah terunduh. Untuk page-nya bisa lihat di deskripsi video. Nah, teman-teman bisa lihat ya,
Ini saya sudah kembalikan ke 2022A ya. Kalau teman-teman kemarin udah di C, itu nanti lakukan namanya tarik data ya. Oke, sekarang kita update page. Kemudian biasakan kalau untuk update page itu teman-teman close browsernya ya. Jadi close browser, sebelum close browser itu lakukan namanya hapus history browser. Oke. Hapus history browser, setelah itu klik browsing, kemudian clear data. Jika sudah, klik close browser, kemudian kita update page-nya. Program Dapodik C ya. Klik kanan, kemudian run administrator, yes. Kemudian lanjut, klik setuju, lanjut pasang. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ya silakan dibuka ya. Dan pastikan sudah semester genap ya, teman-teman. Nah, jadi kalau belum silakan lakukan yang namanya tarik data ya. Nah, ini masih semester ganjil kan? Nah, ini masih semester ganjil, kita lakukan yang namanya tarik data. Oke, tarik data. Nah, kalau sudah dihitung validasinya seperti ini ya, itu lakukan yang namanya tarik data. Nah, jadi tarik data seperti ini. Jadi sudah saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi bagi yang sudah berada kemarin di 2022C ya, yang sudah terlanjur install itu langsung lakukan yang namanya tarik data ya. Biar Dapodiknya itu aktif di semester 2 ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita tunggu sampai 100%. Nah, jadi teman-teman, bagi yang kemarin itu sudah saya rilis ya videonya, tapi saya rilis saja lagi. Dan ini videonya rilis Dapodik ya. Itu sudah saya bikin beberapa minggu kemarin ya. Kita lihat. Nah, jadi teman-teman, untuk masalah bahas apakah ini sebuah penggerak ya, sudah saya bilang kalau mau update aja ya. Teman-teman bisa lihat nanti ya videonya, video sebelumnya. Ini juga sudah saya buat videonya dan sudah dilihat sampai 21.000 ya. Kemudian nggak apa-apa, sekarang bagi yang sudah posisinya di 2022C ya, silakan lakukan yang namanya tarik data ya. Dan saya sudah bahas juga masalah invalidnya itu sudah saya bahas juga di bagian ini, mana dia. Nah, jadi cara menyelesaikan invalidnya juga saya sudah bahas. Jadi semua sudah saya bahas kalau untuk yang 2022C terkait pembaruannya serta hal lainnya ya. Jadi bagi yang sudah berada di posisi C kemarin ya, yang bagi mengikuti tutorial dari Pak Mun ya, silakan lakukan tarik data aja ya, dan perbaiki semua invalidnya ya. Jadi semua video dari Pak Mun itu semuanya bersinambungan ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang selalu mengikuti itu akan tahu ya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya, teman-teman. Sudah tarik data ya. Nah, kalau sudah tarik data seperti ini ya, teman-teman refresh ya. Ini masih ganjil ya, teman. Nah, di refresh refresh browser. Oke, kalau sudah di refresh belum berhasil, kita logout. Nah, kalau sudah logout, sudah ada tulisan genap ya. Sudah ada tulisan genap, kita masuk lagi ya. Kalau di kalau di refresh tidak berhasil ya, logout ya. Nah, ini sudah berubah jadi genap ya. Jadi seperti itu. Dan setelah di update page ya, biasakan cek validasi lokal ya. Cek validasi lokal ya, kita lihat yang mana invalidnya. Dan peserta didik semuanya diperbaiki di bagian ini ya, sudah saya bahas juga. Nah, untuk masalah pembaruan ya, jadi aplikasi Dapodik C ini pembaruannya itu ada pada terakomodirnya kurikulum penggerak khusus untuk jenjang SLB dan TK. Kemudian penambahan fitur cetak rapor untuk sekolah penggerak. Kemudian perbaikannya itu book fixing pada saat menyimpan formulir sekolah. Kemudian penyesuaian validasi pengecekan yayasan pada sekolah swasta ya. Jadi sudah kita bahas semuanya ya. Sekarang cuma teknis saja sedikit ya.
Ya, bagi yang sudah ke C kemarin, lakukan tarik data, kemudian logout, kemudian masuk lagi, dan sudah bisa digunakan untuk semester genap. Ya, dan setelah ditarik data, kemudian cek validasi lokal lagi, ya bersihkan nih ya semuanya. Jadi cukup gampang, cukup simple. Kalau memang ada pertanyaan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Saya Pak Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.